Lovers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bucket hat versi Autumn Flower. Tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe, nyalakan lonceng, dan follow semua sosial media kami ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah gulung benang Asian Stone Wash seperti ini, warnanya terserah pilihan teman-teman. Kemudian jika kita menggunakan benang Asian Stone Wash, itu akan menggunakan hakpen ukuran 3,5 mili. Dan jangan lupa kita juga menggunakan gunting benang, memerlukan gunting benang dan meteran dan jarum tapestry untuk finishing. Oke, kita langsung mulai ya. Untuk step pertama kali kita akan membuat magic ring sebanyak 6 stitches. Jadi kita bikin magic ring dulu. Nah, di sini saya bikin magic ringnya ini dengan cara yang tidak pakem ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai cara yang pakem itu juga boleh banget. Kalau di sini kayak saya lebih prefer menggunakan cara yang tidak pakem. Buat teman-teman yang belum tahu caranya bikin magic ring, saya pernah bikin video tentang itu. Nanti akan saya kasih linknya di kolom deskripsi. Dan disitu juga teman-teman bisa tahu bedanya apa sih magic ring yang dengan cara pakem dan dengan cara yang tidak pakem. Nah, ini udah jadi magic ringnya. Kemudian next stepnya chain 2. Kemudian kita akan increase half double crochet. Jadi semuanya ini menggunakan half double crochet ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang step pertama itu kita increase semuanya double half double crochet. Oke, ini udah jadi ya row-nya. Nah, sekarang kita akan tambah lagi ke next row-nya. Ini chain 2 stitches, kemudian increase half double crochet untuk kesemuanya juga. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, itu ada polanya, saya bagikan secara gratis. Teman-teman bisa langsung capture aja di Instagram saya @atflbyjulan. Nanti di situ ada pola gratisnya, teman-teman capture, teman-teman simpen, dan lihat video ini sampai akhir supaya teman-teman juga paham cara bikinnya ya. Oke, setelah ini udah jadi udah di double nih, udah jadi row-nya. Row ketiga, kita sekarang beralih ke row yang keempat. Nah, di sini juga sama ya, kita akan mulai dengan chain 2 stitches, kemudian increase di stitches yang pertama, dan nextnya ini half double crochet biasa. Jadi 2, 1, kemudian nextnya 2 lagi, kemudian nextnya 1, seperti itu ya teman-teman. Kita akan mengerjakan ini sampai full semua row. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman, kalau yang row keempat udah selesai. Nah, untuk yang row kelima ini sebenarnya polanya adalah
increase, kemudian half double crochet dan half double crochet. Jadi di jeda 2 half double crochet. Tapi di sini saya mau membuat ini, saya geser untuk increasingnya, jadi supaya dia nggak berbentuk seperti menyudut gitu ya, tapi dia membulat sempurna seperti itu. Saya juga pernah bikin videonya tentang cara membuat lingkaran yang sempurna. Itu nanti akan saya beri link di kolom deskripsinya juga ya. Nah, di sini caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada increasing, ini kita akan bergeser. Jadi nggak persis atas increasing ketemu increasing, tapi kita akan geser satu satu stitches dulu seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi lingkaran teman-teman itu kalau misalnya dengan cara digeser, dia akan tetap rapi, berbentuk membulat sempurna. Kalau teman-teman increasingnya benar-benar di atas increasing, itu lama-lama akan menyudut seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman pemula yang masih bingung, nggak apa-apa. Cara yang increasing dulu, ditumpuk itu juga nggak masalah, tapi hasilnya akan sedikit menyudut. Nah, sekarang kita lanjut ke row yang ke-6. Ini chain 2 stitches sama increasing, kemudian half double crochet itu 3 kali, dijeda half double crochet sebanyak 3. Ini caranya juga sama, saya mau geser supaya lingkarannya tetap sempurna. Oke, kita akan lanjut di row yang ke-7, sama kita chain dulu 2 stitches, kemudian increase dan half double crochet, jedanya 4 kali. Nah, ini diulangi sampai akhir row. Sama seperti sebelum-sebelumnya, saya akan membuat lingkaran sempurna, jadi saya akan selalu menggeser increasingnya. Oke, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman, so far. Nah, ini akan terlihat ya, jadi ini tetap membulat sempurna walaupun dia bertambah terus karena increasingnya selalu digeser. Nah, sekarang kita akan bikin ke row yang ke-8. Ini sama, chain dulu 2 stitches, kemudian increase dan half double crochet sebanyak 5 jedanya. Sama, harus digeser supaya kelihatan lebih cantik dan tetap membulat sempurna. Oke, bagi teman-teman yang ingin menggunakan benang lain selain Asian Stone Wash ini, sebenarnya bisa aja, tapi usahakan teman-teman mencari benang yang kurang lebih menggunakan hakpen ukuran 3,5 mili. Kalau lebih dari itu atau lebih kecil dari itu, lebih besar dari itu atau lebih kecil, itu akan ada konversi pola, jadi ukurannya akan sedikit berbeda. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, lebih baik cari pengganti benang yang mirip menggunakan hakpen 3,5 mili. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini setelah 8 row, bentuknya tetap flat seperti ini dan lingkaran sempurna.
Kemudian kita akan lanjut ke row yang ke-9. Nah, ini karena udah mulai sedikit bergelombang, jadi kita tidak perlu menambahkan increasing lagi. Cukup chain 2 stitches dan half double crochet semuanya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi half double crochet semuanya tanpa increase itu berfungsi untuk menetralisir gelombang-gelombang yang muncul. Jadi supaya tidak berkerut seperti itu ya. Ini kalau kita ukur, ukurannya diameter itu 13 cm, sedangkan kita membutuhkan ukuran itu sebanyak 15 cm. Jadi kita perlu menambahkan satu kali increasing, yaitu kita bikin dulu chain 2 stitches, kemudian increasing, dan dijeda half double crochet sebanyak 6. Masih sama ya caranya, jadi tetap selalu menggeser increasingnya supaya bentuknya tetap membulat sempurna. Tapi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman pemula masih bingung nih caranya gimana, itu ada videonya, sebelumnya saya udah pernah bikin, nanti akan saya beri linknya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat di video itu dulu. Kalau misalnya masih bingung juga, teman-teman boleh menggunakan increasing yang ditumpuk langsung seperti itu. Tapi hasilnya memang akan sedikit bersudut. Oke, nah ini hasilnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ukur nih, kita cek itu udah pas banget 15 cm diameternya. Nah, dari sini polanya itu akan meneruskan saja, jadi tidak ada increasing lagi. Jadi nextnya ini adalah chain 2 stitches dan half double crochet semua. Kemudian pola ini itu dilakukan sebanyak 10 row ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kalau misalnya aduh topinya ini kayaknya kurang dalam deh kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa menambahkan 1 hingga 2 row tambahan. Tapi kalau misalnya dirasa 10 row itu udah cukup, nah teman-teman bisa next step bikin untuk bagian brimnya. Oke, setelah kita bikin half double crochet semuanya sebanyak 10 row, hasilnya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Nih, kalau diperhatikan, ini saya zoom dulu. Nah, dari increasing terakhir, nah dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi udah pas banget. Kalau kita ukur menggunakan meteran secara flat ya, dari ujung topi sampai ke batas row ini itu adalah 14 cm. Nah, itu tadi saya misalnya teman-teman merasa kayak kurang panjang gitu ya, kurang dalam, teman-teman bisa menambahkan 1 sampai 2 row lagi. Sama half double crochet semuanya. Kalau memang udah pas, nah kita akan mulai masuk ke bagian brim. Jadi sebelumnya kita akan membuat satu tumpukan ya, jadi satu row di atas row sebelumnya. Supaya apa nih? Supaya brimnya itu lebih kokoh gitu ya. Jadi nggak melepeh, nggak nutup gitu ya, tapi dia bisa lebih kaku ke depan seperti itu. Nah, caranya kita akan membuat satu single crochet di atas row sebelumnya.
Seperti ini ya teman-teman, saya contohkan dulu. Jadi kita akan bikin single crochet nih. Kalau biasanya kan di atas ya, nerusin aja. Kita akan bikin ini bertumpukan dengan row sebelumnya. Seperti ini caranya. Kita ambil benangnya, kemudian dikaitkan itu melalui bagian depan. Nah, seperti ini ya. Di bagian depannya. Jadi bukan di atas, tapi di bagian depannya. Nah, seperti ini kita bikin single crochet aja, melingkar ke semua row. Tujuannya apa nih? Tujuannya supaya brim bucket hat itu dia itu agak apa ya, istilahnya kayak mekar ke atas gitu ya. Jadi dia tidak terlalu ngeplek ke bawah gitu, tapi dia agak bisa kaku gitu ke depan. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ada sedikit agak bagian bawahnya ini lebih tebal karena kita membuat row baru yang ke depan row sebelumnya. Jadi dia membuat brimnya itu lebih kaku seperti itu. Oke, setelah bikin single crochet yang di atas itu hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan dia agak sedikit tebal seperti itu ya. Kemudian kita lanjut bikin brimnya. Itu chain 2 stitches, kemudian increase dan half double crochet 1 kali. Jadi dijeda 1 kali aja. Untuk row yang berikutnya di bagian brim itu sebenarnya adalah half double crochet semuanya. Jadi udah nggak ada increasing lagi. Lebar brim sendiri kalau menurut pola ini yang saya bikin itu adalah 6 cm. Tapi kalau teman-teman merasa brimnya itu kurang lebar gitu ya, itu bisa teman-teman tambah 1 hingga 2 row lagi kayak gitu. Jadi nanti bucket hat ini akan disesuaikan dengan keinginan teman-teman juga ya. Jadi pola ini hanya acuan, tapi kalau dirasa teman-teman kurang pas, teman-teman bisa adjust sendiri sesuai dengan selera teman-teman. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi brimnya kalau misalnya row yang kedua itu adalah dia langsung half double crochet semuanya. Ini kurang lebih ada 8 totalnya. Ini kalau kita hitung ini adalah 7 ke atas, jadi tadi udah 1. Total semuanya adalah 8 row. Dan kalau misalnya kita ukur nih pakai meteran, itu lebarnya adalah, nih saya ambil meteran dulu ya teman-teman. Brim punya saya ini kalau diukur hasilnya 6 cm. Tapi kalau teman-teman mau nambah tadi bisa ditambahkan 1 sampai 2 row ke depan ya. Nah, jadinya seperti ini. Nanti sisanya teman-teman tinggal cast off aja. Kemudian dengan tapestry needle itu dimasuk-masukin lagi, dirapiin seperti itu. Kalau misalnya bingung nih pakai tapestry needle, teman-teman bisa pakai jarum jahit tangan. Kita zoom sedikit seperti itu ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa ditambahkan kain untuk lining kalau misalnya mau lebih nyaman lagi, atau polosan seperti ini juga oke kok, hasilnya lucu banget. Kalau yang saya udah pernah juga bikin yang
single crochet nih fullnya itu akan terlihat memang lebih rapat dan dia memang lebih kaku dibandingkan yang half double crochet, dan otomatis dia tidak begitu stretch kalau dibandingkan half double crochet seperti itu ya. Kurang lebih itu tadi tutorialnya, semoga ini membantu teman-teman. Terima kasih udah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan kita ketemu di video berikutnya. Dadah.